Halo semuanya, selamat pagi. Saya ucapkan dari Kota Madiun. Sekarang ini saya sudah berada di depan Stasiun Madiun dan pada perjalanan kali ini saya akan menuju ke Kota Jakarta. Naik kereta api yang bisa dibilang baru dan juga saya bakal mencoba kereta New Generation modifikasi. Apalagi kalau bukan kereta api Madiun Jaya. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Madiun Jaya dari Madiun ke Jakarta di kereta eksekutif New Generation modifikasi? Apakah lebih nyaman? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Kurang lebih seperti ini ya untuk suasana di depan stasiun Madiun pada pagi hari ini. Masih belum banyak penumpang yang berdatangan dan untuk fasilitas di stasiun Madiun juga lengkap ya. Di ujung sana tuh ada loket serta customer service. Jadi apabila teman-teman membutuhkan bantuan petugas ataupun juga mau beli tiket secara langsung, bisa langsung ke ujung sana. Terus ada juga minimarket, tempat makanan cepat saji dan lain-lain. Kalau untuk tempat check-in ada di sebelah sini ya teman-teman, di dekat tulisan Madiun itu. Nah, untuk keberangkatan kereta api di stasiun Madiun ini bisa dibilang pagi-pagi lumayan mepet ya. Ada kereta api Pasundan jam 7.30, Madiun Jaya 7.55, 8.10 KA Bias, 8.22 KA Bangunkarta, 8.28 ada Singasari. Jadi lumayan rame nih pagi-pagi. Sekarang udah jam 7 lebih 8 menit, langsung masuk aja ke dalam ya teman-teman. Di stasiun Madiun juga udah ada face recognition serta bisa check-in manual ya. Kalau face recognition tinggal scan wajah, bisa langsung masuk. Di sini ruang tunggu dan ada juga tempat bermain untuk anak-anak. Dan itu adalah rangkaian kereta api Madiun Jaya menggunakan armada kereta eksekutif langka. Apa yang bikin langka? Karena ini adalah kereta New Generation modifikasi. Yang eksekutif itu hanya ada 2 unit dan adanya di kereta api Madiun Jaya saja teman-teman. Tumben hari ini tuh membawa 2 kereta New Generation modifikasi. Biasanya belang-belang, kadang bawanya kereta eksekutif stainless steel loh. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Sekarang ini saya sudah berada di dalam stasiun Madiun dan saya mau cerita dulu sedikit seputar kereta api Madiun Jaya yang saya naiki pada perjalanan kali ini. Dari asal-usul penamaan, diambil dari salah satu nama kota besar di Jawa Timur, yaitu Kota Madiun. Sehingga kereta ini sangat identik sekali dengan Kota Madiun. Nah, kereta api Madiun Jaya juga memiliki sejarah pengoperasian yang cukup panjang, dimulai dari tahun 2009. Kereta api Madiun Jaya resmi diluncurkan dengan layanan kereta KRD atau kereta yang bisa bergerak sendiri tanpa lokomotif dengan rute dari Madiun ke Kertosono dan juga Solo Balapan Madiun. Terus pernah juga kereta api Madiun Jaya ini diperpanjang hingga ke Yogyakarta ya. Tapi di tahun 2023 kereta api Madiun Jaya berhenti kembali beroperasi. Dan pada GPK terbaru tahun 2025 tepatnya tanggal 1 Februari, kereta api Madiun Jaya resmi dioperasikan kembali dengan rute tempuh jarak jauh dari stasiun Madiun menuju ke stasiun Pasar Senen, Kota Jakarta. Kereta api Madiun Jaya saat ini memiliki 2 kelas layanan yang terdiri dari kereta kelas premium dan juga kereta kelas eksekutif.
Dan untuk harga tiket kereta kelas premium ada di kisaran Rp350.000 sampai dengan Rp390.000. Untuk kereta kelas eksekutifnya ada di kisaran Rp530.000 sampai dengan Rp600.000. Sekarang ini saya akan naik di kereta kelas eksekutif ya teman-teman. Dan spesialnya lagi, untuk kereta api Madiun Jaya menggunakan armada kereta eksekutif langka, yaitu kereta eksekutif New Generation tapi yang modifikasi, yang dimana saat ini kereta eksekutif modifikasi hanya terdapat 2 unit saja. Kereta api Madiun Jaya juga nanti akan diberangkatkan dari stasiun Madiun pada pukul 7.55 waktu Indonesia Barat, menempuh perjalanan selama 9 jam lebih 9 menit dan diperkirakan akan tiba di kota Jakarta, stasiun Pasar Senen pada pukul 17.09 waktu Indonesia Barat. Stasiun Kiara Condong. Demi keamanan dan keselamatan Anda diimbau untuk tidak melintas di peron jalur kiri. Kami informasikan kembali kepada seluruh pelanggan. Demi keamanan dan keselamatan Anda diimbau untuk tidak melintas di peron jalur kiri. Kereta api masuk dan telah masuk ke jalur kiri. Kereta api Pasundan dari Surabaya Gubeng tujuan Kiara Condong masuk di jalur 3. Saya baru sadar ya teman-teman kalau di jalur 1 tengah terparkir kereta istimewa. Keretanya para pejabat kereta api Indonesia tuh. Nah, ini nih kereta api inspeksi. Keretanya para pejabat KAI ya teman-teman, dan di sana itu interiornya seperti ruangan rapat. Jadi kereta ini tuh diperlukan untuk para pejabat KAI turun ke lapangan terus biar bisa langsung speak langsung kali ya. Ini kereta khusus yang tidak bisa dinaiki oleh sembarang orang. Penumpang kereta api Madiun Jaya di pagi hari ini lumayan ramai ya teman-teman. Ini rata-rata penumpang yang sudah menunggu adalah penumpang kereta api Madiun Jaya. Sekarang udah jam 7.42 menit, sekitar 13 menitan lagi sebelum keberangkatan. Tapi kereta apinya belum dilangsir. Masih ngisi bahan bakar tuh lokonya di sana ya. Yang ada di jalur sana ya, itu merupakan kereta KRL produksi PT Inka, dan PT Inka itu ada di balik tembok stasiun Madiun ya. Tuh bangunannya yang besar teman-teman. Dan PT Inka tersebut merupakan pabrik kereta api yang memproduksi kereta-kereta New Generation Stainless Steel. Berbeda dengan yang stainless steel, kalau New Generation modifikasi itu menggunakan armada mild steel. Modifikasian dari K10905 dan juga ada modifikasi dari K10217. Sekarang jam 7.48 menit ya. Cuma 7 menit sebelum keretanya berangkat. Ini baru dilangsir. Wow, apa nggak kemepetan ya? Ini alamat baru naik kereta, langsung berangkat ini. Sekarang jam 7.52 menit. 3 menit sebelum keberangkatan kereta api, baru masuk ke jalur 3 ya teman-teman. Dan untuk susunan rangkaian kereta api Madiun Jaya pada hari ini, di paling depan ada lokomotif, di belakang lokomotif ada kereta pembangkit, lalu di belakang kereta pembangkit ada kereta eksekutif 1, eksekutif 2, di belakang eksekutif 2 ada kereta makan, dan di belakang kereta makan ada kereta premium 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga untuk kelas premiumnya lebih banyak apabila dibandingkan dengan kereta kelas eksekutifnya ya. Satu menit lagi sebelum berangkat dong. Wow.
Ini dulunya kereta eksekutif kaca-kaca lebar ya teman-teman. Dan yang itu K109 dulunya K1 kaca pesawat. Udah jam berangkat ya teman-teman, 7.55. Ini masih di lap rangkaiannya. Pada kereta eksekutif 1 kereta api Madiun Jaya kali ini saya mendapatkan armada K1000905 JAKK. Kereta kelas eksekutif tidak berpenggerak, tahun pertama dinas di 2009 dan urutan kelima kepemilikan Jakarta Kota. ACTS merupakan tegangan dari pembangkit kerangkaian, BK adalah berat kosong 35.000 kg atau 35 ton, dan MD adalah mulai dinas di tanggal 6 bulan 9 2009. Nah, dulunya rangkaian kereta ini merupakan kereta mail steel yang sempat digunakan oleh kereta api Gajayana, salah satu kereta eksekutif terbaik pada masanya. Sekarang sudah dirubah menjadi kereta new generation, modifikasi ala-ala seperti kereta SSNG punya PT Inka ya teman-teman. Sekarang saya duduknya di kereta eksekutif 1, kursi nomor 13B. Alhamdulillahnya dapat single seat paling belakang ya teman-teman. Nah, di sini udah pakai pintu otomatis juga. Wow. Saya duduk di sini ya. Loh, kok nggak ada tirai? Terus gelap banget kacanya. New generation asli kayaknya nggak kayak gini deh. Ini dia untuk peta rute perjalanan kereta api Madiun Jaya ya. Berangkat dari stasiun Madiun akan berhenti di stasiun Magetan, Walikukun, Sragen, Solo Balapan, Yogyakarta, Kutoarjo, Kebumen, Kroya, Purwokerto, Cirebon, Karawang, Bekasi, Jatinegara, dan berakhir di stasiun Pasar Senen. Selamat pagi, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Madiun Jaya yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Perjalanan kali ini menempuh waktu 9 jam 3 menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di bordes. Terlambat sekitar 4 menit dari jadwal seharusnya, pukul 7:59 kereta api Madiun Jaya yang saya naiki diberangkatkan dari stasiun Madiun. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota Jakarta stasiun Pasar Senen dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sejauh ini di kereta eksekutif 1 masih lengang banget ya. Masih banyak sekali kursi yang belum terisi. Karena pemberhentian kereta api Madiun Jaya cukup banyak, mungkin nanti penumpang akan naik di stasiun-stasiun yang ada di depan seperti stasiun Sragen, Solo Balapan, Yogyakarta, dan lain-lain. Nah, first impression saya masuk di kereta eksekutif New Generation modifikasi Armada K109 ini rasanya biasa aja teman-teman. Maksudnya tuh apabila dibandingkan dengan kereta eksekutif New Generation, dari tampilan ya sekitaran 70% menyerupai sih. Tapi kalau dari segi fasilitas, itu menurut saya ada beberapa hal yang terasa sangat berbeda. Nanti deh kita bahas ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 8:09 ya. Kereta api Madiun Jaya sudah tiba di stasiun Magetan. Di sini bertemu dengan kereta api lain yaitu kereta api Singasari dari Pasar Senen tujuan ke Blitar ya teman-teman. Madiun Jaya masuk, Singasarinya berangkat.
tiba di stasiun Magetan ini sudah lambat sekitaran 5 menit ya teman-teman. Berhentinya mungkin nggak akan terlalu lama nih. Stasiun Magetan juga letaknya nggak begitu jauh dari Madiun, hanya satu petak saja ya. Kurang lebih seperti ini ya untuk kereta api Madiun Jaya di kelas eksekutif, menggunakan armada kereta eksekutif New Generation modifikasi. Dari segi desain interior, menurut saya ini agak mirip dengan kereta eksekutif New Generation dan juga kereta stainless steel, macam gabungan dari keduanya. Nah, kita bahas dulu dari desain interior serta perbedaan. Di atas ini langit-langitnya mirip kereta eksekutif New Generation, tapi di bagian rak ini mirip sekali dengan kereta stainless steel 2018, termasuk dengan frame kacanya ya teman-teman. Tuh, mirip kan kayak eksekutif tahun 2018. Kalau dari segi pintu, ini berbeda menggunakan pintu kaca kayak gini teman-teman. Sudah otomatis, tapi di bagian borde sana masih menggunakan pintu manual. Nah, kayak gini. Masih terbuka ya. Jadi untuk dari kekedapan suara tidak sebagus yang New Generation stainless steel. Kalau dari segi PIDS kurang lebih kayak gini, tidak seinformatif dari kereta New Generation aslinya yang ada kecepatan dan lain-lain. Di sini tampilannya sederhana, basic banget. Terus ada 2 layar pun di sini tampilannya profil perusahaan doang ya, tidak menampilkan jadwal dan lain-lainnya. Lalu dari segi fasilitas ya, di atas ini terdapat sebuah rak bagasi untuk nyimpan barang-barang penumpang. Ada juga gantungan untuk menggantung pakaian plastik dan lain-lain. Ada juga tirai di kursi nomor 2 sampai dengan 12 kayak gini teman-teman. Tapi untuk kursi nomor 1 beserta nomor 13 tidak ada tirainya, sehingga mirip seperti kereta stainless steel generasi pertama. Nah, dari segi legroom kurang lebih seperti ini ya. Untuk legroomnya udah leluasa, tapi saya rasa kayak agak sedikit sempit apabila dibandingkan dengan kereta eksekutif yang sebelumnya, eksekutif stainless steel ataupun juga New Generation asli. Di sini ada kantong kecil untuk menyimpan barang-barang kecil, lalu ada footrest atau pijakan kaki yang bisa diatur ketinggiannya sesuai dengan kenyamanan. Kursinya juga mirip seperti kereta New Generation stainless steel ya. Di sini ada 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet beserta laptop. Tidak ada meja kecil untuk naruh HP ketika dicas. Di sini juga kalau naruh HP menurut saya kurang safety ya teman-teman, karena licin. Terus di sini ada tombol reclining yang apabila kita tekan kursinya bisa mundur ke mode rebahan, dan ada juga meja lipat kecil yang bisa digunakan untuk makan atau bekerja menggunakan laptop dengan bobot maksimal 3 kg. Untuk fasilitas toilet pada kereta api Madiun Jaya kelas eksekutif New Generation modifikasi ini ada di satu sisi ruangan ya. Ada toilet pria dan juga toilet wanita, sudah dipisah berdasarkan gender dan harusnya dari fasilitas sama aja. Kita cek dulu ya. Dari segi luas kurang lebih seperti ini, cukup leluasa, mirip-mirip seperti kereta stainless steel generasi pertama. Lalu di sini ada cermin yang ukurannya standar, tapi kelihatan estetik banget, bagus ya. Pencahayaannya ini saya suka. Terus ada pengering tangan, ada juga keran di sini untuk foot washer. Jadi kalau diputer ada air yang ngalir di bawah ya. Bisa untuk cuci kaki juga. Di sini ada mini wastafel, tabung sabun, tempat tisu. Di sini ada tempat penyimpanan untuk barang, bisa naruh HP. Klosetnya sudah kloset duduk. Di sini ada jet shower. Dan juga ada tombol flush. Lalu di sini ada pewangi ruangan dan juga gantungan untuk menggantung pakaian. Sekarang waktu menunjukkan pukul 8:34 ya. Kereta api Madiun Jaya sudah tiba di stasiun Wali Kukun. Terlambat sekitar 3 menit dari jadwal seharusnya.
Dan di Walikukun juga ada beberapa orang yang naik. Karena stasiun Walikukun ini tidak memiliki peron tinggi dan juga kanopi, jadi penumpang itu pada naiknya di belakang ya. Buat teman-teman yang mager ke kereta makan, kalian itu bisa memesan makanan lewat prama-prami yang sedang berkeliling ya, ataupun juga pesan secara online lewat aplikasi Akses by KAI. Berbeda dengan kereta api Madiun Jaya yang saya naiki di awal Februari kemarin, kalau sekarang per 1 Desember 2025 kecepatan operasional kereta api Madiun Jaya sudah dikurangi ya. Yang semula bisa berjalan 120, sekarang hanya dijalankan di angka 110 km per jam maksimal. Jadi kecepatannya hanya di kisaran 107 gitu teman-teman. Sampai dengan mentok-mentok ya 110. Sekarang jam 8 lebih 55 menit ya. Tiba di stasiun Sragen lambat 5 menit. Penumpang yang naik dari stasiun Sragen lumayan ya, ada beberapa orang teman-teman. Dan stasiun Sragen ini melayani pemberhentian untuk kereta-kereta yang notabene kelas full ekonomi dan juga kereta campuran. Kalau kereta full eksekutif berangkat ya, melintas di stasiun Solo Jebres. Ini merupakan stasiun besar di kota Solo untuk pemberhentian kereta-kereta menuju ke lintas utara seperti kereta api Brawijaya, Majapahit, Brantas, dan lain-lain. Di kota Solo juga ada percabangan segitiga ya teman-teman. Barusan kita lewat di jalur Solo Jebres. Itu adalah jalur dari Solo Jebres menuju ke Gundi. Yang dilewati saat ini adalah jalur dari arah Solo Jebres menuju ke Solo Balapan. Lalu ada juga jalur dari arah Solo Balapan menuju ke arah Gundi ya. Tumben ada apa nih? Banyak banget aparat. Wow. Sekarang ini jam 9 lebih 19 menit ya. Kereta api Madiun Jaya baru saja tiba di stasiun Solo Balapan. Ada keterlambatan sekitar 4 menit. Tuh, gelap banget kacanya. Nah, rame ya penumpang yang naik dari Solo. Kalau stasiun Solo Balapan ini untuk pemberhentian kereta-kereta yang notabene kelas tinggi, full eksekutif, dan juga kereta campuran kelas tinggi di jalur lintas selatan. Sekarang saya mau ke kereta makan ya, mau sarapan. Yuk. Wow, ini kereta modifikasi juga nih. Ini kayaknya bekas Argo Semeru dulu yang anjlok. Sepertinya benar. Ini M1-018-12. Sudah pakai tombol otomatis ya di sini. Tuh. Agak macet dikit. Namanya modifikasi. Di sini tuh ada ruang operator. Lalu bergerak sini ada ruang kru. Bagusnya lagi di kereta makan modifikasi ini ada tempat wudhu juga teman-teman. Nah, di sana ada keran ya. Terus di sini ada alas kaki untuk ngambil wudhu. Dan di sini musolanya. Musolanya bagus banget. Bisa dipakai 2 orang dalam satu waktu. Ada juga kelengkapan sholat seperti sajadah. Dan desain interiornya mirip seperti ala-ala kereta compartment suites ya. Tuh. Gokil. Hiasan-hiasan ininya kompartemen banget. Nah, jadi untuk kursi yang tersedia di kereta makan modifikasi kompartemen ya teman-teman, ini tuh menurut saya tidak terlalu banyak, masih lebih banyak di kursi new generation ataupun juga stainless steel generasi pertama. Karena di sana ada kursi single tapi kursinya itu kayak kagok banget gitu loh. Terus dari desainnya saya suka banget, kelihatan mewah,
elegan. Di bagian samping-samping sininya juga keren banget ya teman-teman. Dan ini kacanya sudah menggunakan tombol otomatis. Macet. Ya inilah, kalau modifikasian kadang gampang error. Kalau ini adalah stasiun Purwosari untuk pemberhentian kereta-kereta ekonomi dan juga kereta campuran di kota Solo yang lewat jalur selatan. Sekarang ini juga saya sudah memesan satu menu makanan yang sudah lama sekali saya tidak pesan, padahal dulu sering banget saya makan makanan ini, yaitu nasi ayam geprek. Sekarang keseringannya sei sapi ya teman-teman. Kita lihat dulu untuk nasi ayam geprek hari ini. Nah, kurang lebih dari tampilan seperti ini. Ayam, sambalnya itu wangi banget. Terus ada tahu isi, ada satu porsi nasi, dan ada timun. Dari tampilan dengan porsi lumayan ya, menggugah selera sekali. Apalagi ini baru naik dari Solo, harusnya masih crispy banget. Sarapan dulu, tapi sarapannya agak sedikit ekstrim ya, langsung sama ayam geprek. Cuman karena saya udah lama banget gak makan ayam geprek, mungkin ada sekitaran berapa ya, kayaknya bisa sampai 4 bulan lebih deh teman-teman. Bener-bener jarang banget sekarang saya pesan ayam geprek. Pas lihat menunya kok jadi pengen gitu loh. Kita coba langsung ya dari ayam, sambal pakai nasi. Wah, wangi sambal bawangnya itu loh, enak banget. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Ini sambalnya enak banget, sambal wangi bawang. Terus positifnya juga sekarang nggak terlalu pedas ya, karena terakhir kali saya pesan ayam geprek tuh rasanya pedas banget teman-teman. Udah nggak kuat kayak dulu ya. Kalau dulu mah demen banget sama pedas. Kalau sekarang mah pedasnya pedas yang nikmat-nikmat aja gitu loh. Barang bawaan Anda jangan sampai ada tertinggal ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan PT Kereta Api Indonesia. Sekarang jam 10:05 ya, tiba di stasiun Yogyakarta, lambat 5 menit. Dari Stasiun Besar Yogyakarta. Penumpang kereta api Madiun Jaya yang naik dari stasiun Yogyakarta banyak banget ya teman-teman. Wow. Kereta api Madiun Jaya dan Stasiun Tugu Yogyakarta ini pemberhentian untuk kereta-kereta yang notabene kelas tinggi ya teman-teman. Kereta full eksekutif, campuran, dan juga kereta argo berhentinya di stasiun Yogyakarta ini. Kalau kereta full ekonomi campuran itu di stasiun Lempuyangan yang tadi. Tadi juga kereta api Madiun Jaya menyusul kereta api Pasundan di stasiun Lempuyangan ya. Kalau kemarin-kemarin tuh nyusulnya di Wates pas lagi ngebut. Dan setelah berangkat dari stasiun Tugu ini, penumpangnya langsung rame banget. Hampir seluruh baris kursi terisi ya. Penumpang kereta api di stasiun Tugu tuh memang nggak masuk akal sih. Setiap harinya rame terus.
Sekarang ini jam 10:52 ya. Tiba di stasiun Kutoarjo. Ada keterlambatan sekitar 3 menit. Di Kutoarjo ini sepertinya bertemu dengan kereta api Ranggajati dari Cirebon tujuan ke Surabaya Gubeng sampai dengan ke Jember ya. Stasiun Kutoarjo sudah memasuki area Daop 5 Purwokerto ya. Dan di sini barusan tadi ada pergantian masinis teman-teman. Jadi masinis dari Madiun mungkin turun di Kutoarjo ya, dan digantikan dari Kutoarjo biasanya sampai ke Cirebon. Sekarang jam 11:13 ya. Tiba di stasiun Kebumen awal 2 menit. Perjalanan kereta api yang berhenti di stasiun Kebumen ini rame banget ya teman-teman. Bahkan perjalanan kereta api Argo Semeru, Bima, Turangga masih berhenti di stasiun Kebumen ini. Jadi pilihan perjalanan kereta dari Kebumen mah rame banget sih. Sekarang waktu menunjukkan pukul 11:49 ya. Sudah tiba di stasiun Kroya. Awal 1 menit. Perjalanan kereta api Madiun Jaya. Stasiun Kroya ini adalah stasiun terbesar di area Daop 5 Purwokerto dengan luas wilayah yang paling besar ya teman-teman. Jadi dari ujung Wesel sana sampai dengan ujung percabangan sana. Di stasiun Kroya juga memiliki 2 perpecahan jalur ya. Nanti kereta api Madiun Jaya akan berbelok ke arah kanan menuju Purwokerto Cirebon, dan ada jalur ke lintas selatan lewat Banjar, Bandung, Purwakarta sampai dengan Cikampek. Ya, sekarang kereta api Madiun Jaya sudah berbelok menuju arah lintas tengah ya. Jalur menuju ke Purwokerto Cirebon. Itu jalur menuju arah Bandung, teman-teman.
Stasiun Purwokerto. Tepat sesuai dengan schedule ya, pukul 12:14 kereta api Madiun Jaya tiba di stasiun Purwokerto. Penumpang kereta eksekutif 1 yang turun di Purwokerto ternyata rame banget, sekitar 10 orang ada kayaknya teman-teman. Stasiun Purwokerto ini merupakan pusat dari daerah operasi 5 ya. Kondisi di stasiun Purwokerto saat ini gerimis ya teman-teman. Terus peronnya udah jadi, udah rapi, menggunakan ubin-ubin kayak gini. Tapi sebagian di bagian depan sana pakai aspal ya. Lalu di Purwokerto juga terdapat depo kereta, tempat penyimpanan sarana-sarana yang sedang tidak berdinas. Setelah berangkat dari stasiun Purwokerto, kereta api Madiun Jaya ini nanti akan berhenti-berhenti lagi di stasiun Cirebon. Sehingga rasa-rasanya macam naik kereta api Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, Taksaka, yang memang bablas terus dari arah Purwokerto ke arah Cirebon. Udah mirip kayak kereta api Argo, sedangkan kereta-kereta campuran lainnya biasanya itu masih berhenti macam di stasiun Bumi Ayu dan juga stasiun Krupuk. Nah, jalur dari arah Purwokerto menuju Krupuk juga menjadi salah satu jalur ekstrim yang ada di Daop 5 Purwokerto dengan kontur tanah naik turun, lintasan yang berkelok-kelok. Pemandangan selama dari Purwokerto ke Krupuk juga bakal bagus banget. Kita bisa lihat hamparan sawah ditambah juga pegunungan. Melintas stasiun Bumi Ayu secara perlahan, mungkin lagi ada perbaikan rel ya. Kalau yang saya perhatikan di bulan-bulan ini tuh banyak sekali wesel-wesel stasiun yang diganti teman-teman. 일본 객차라 담배 피는 데가 있을 것 같아.
Yang ada di jalur 3 ini kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Dari Pasar Senen tujuan ke Surabaya Gubeng ya. Tadi belum sempat lihat lokomotifnya ya. Jadi untuk lokomotif dinas dari kereta api Madiun Jaya ini adalah CC 2018907 Depo Induk MN atau Depo Madiun. Kereta api Madiun Jaya ini berhentinya di stasiun Cirebon ya teman-teman. Yang dimana stasiun ini untuk pemberhentian kereta-kereta yang kelasnya tinggi. Macam kereta-kereta Argo berhenti di sini. Kalau kereta campuran dan full ekonomi di stasiun Cirebon Perujakan. Pukul 14 lebih 12 menit berangkat lagi dari stasiun Cirebon ya. Berangkatnya on time. Jadi sekarang ini kondisi di luar lagi mendung, terus sedikit gerimis juga nampaknya. Dan teman-teman bisa lihat kaca film pada kereta api Madiun Jaya Executive New Generation modifikasi ini terlihat cukup tebal apabila POV dari kaca film kayak gini ya teman-teman. Tapi kalau misalkan di kaca yang atas ini, yang kaca filmnya lebih tipis, nah kelihatan beda banget kan. Tapi selama perjalanan yang saya suka, ambience-nya ini terlihat ciamik banget ya. Kayak modelan mode malam. Sekarang mulai memasuki wilayah Daup 1 Jakarta, mau melintas langsung di stasiun Cikampek ya. Dan jalur yang tadi berpecah di Kroya sekarang bertemu kembali di Cikampek. Pukul 15 lebih 58 tepat ya, memasuki stasiun Karawang. Penumpang kereta eksekutif, baik di eksekutif 1 dan 2, banyak juga yang turun di Karawang ini ya teman-teman. Mantap nih Karawang. Wih, penumpang kereta api Madiun Jaya yang turun di Karawang asli rame banget. Ternyata di premium juga rame tuh. Gokil ya Karawang. Jadwal pemberhentian kereta api Madiun Jaya di stasiun Karawang ini cukup lama, sekitar 12 menit, karena kereta api Madiun Jaya harus tunggu disusul oleh kereta nomor 1 di Indonesia, rajanya kereta api di jalur utara, yaitu kereta api Argo Bromo Anggrek dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju ke stasiun Jakarta Gambir.
Nampaknya Argo Bromo Anggrek telat, jadi Madiun Jayanya tidak disusul teman-teman. Sinyalnya udah hijau, bakal berangkat lagi ini. Sekitar 1 jam ke depan, kereta api Madiun Jaya ini akan tiba di tujuan akhir, Stasiun Pasar Senen. Oleh karena itu, saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Madiun Jaya adalah kereta api yang melayani perjalanan dari kota Madiun menuju ke kota Jakarta dengan rutenya via Yogyakarta, Purwokerto, Cirebon. Dan untuk kereta api Madiun Jaya dalam satu hari itu ada 1 kali keberangkatan saja. Apabila keberangkatan dari Madiun di waktu pagi hari sekitar jam 8 pagi, tapi apabila keberangkatan dari Jakarta di waktu malam hari sekitar jam 9 malam atau jam 21:10 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk kereta api Madiun Jaya juga memiliki 2 kelas layanan yang terdiri dari kereta ekonomi premium dan juga kereta kelas eksekutif. Untuk harga tiket kereta kelas premium ada di kisaran Rp350.000 sampai dengan Rp390.000. Dan apabila kereta kelas eksekutifnya ada di kisaran Rp530.000 sampai dengan Rp600.000. Dari armada yang digunakan saat ini adalah kereta eksekutif New Generation modifikasi hasil Balaya Samanggara ya teman-teman. Nah, untuk dari kereta New Generation modifikasi ini bisa saya bilang adalah kawin silang antara kereta stainless steel tahun 2018 dan juga kereta stainless steel New Generation tahun 2025. Karena secara ambience memang terlihat seperti kereta New Generation tahun 2025, tapi untuk beberapa bagian seperti rak bagasi dan juga frame kaca ini mirip banget sama kereta stainless steel tahun 2018. Overall, untuk dari segi kenyamanan, kereta eksekutif New Generation modifikasi ini udah cukup nyaman ya. Dari segi guncangannya saya rasa cukup stabil, dari segi kekedapan suaranya juga cukup baik, dan dari segi pendingin ruangan selama di perjalanan AC-nya ini adem. Saya tidak merasakan kepanasan sedikit pun, tapi tidak sampai kedinginan juga. AC-nya di setel di angka 22 dan juga 23. Menurut saya ini suhu yang nyaman banget. Tapi apabila saya ingat-ingat kembali perjalanan saya dulu naik kereta eksekutif K109 yang sempat digunakan kereta api Gajayana, rasanya armada asli K109 masih lebih baik apabila dibandingkan dengan kereta New Generation modifikasinya yang sekarang ini. Kalau K109 dulu itu benar-benar top tiernya kereta eksekutif, spek rata kanan, dari desain interiornya juga berasa mewah banget dan berasa lebih bagus aja sih untuk saya pribadi. Sekarang waktu menunjukkan pukul 16:37 menit. Kereta api Madiun Jaya yang saya naiki telah tiba di stasiun Bekasi. Nah, untuk dari segi jam keberangkatan kereta api Madiun Jaya dari arah Madiun menuju ke Jakarta menurut saya enak banget. Berangkat sekitar jam 8 pagi, nggak kepagian, nggak kesiangan juga, terus tiba di kota Jakarta sekitar jam 5 sore, nggak kesorean juga. Jamnya itu pas banget teman-teman. Jadi kereta api Madiun Jaya ini cukup recommended buat teman-teman yang mau dari arah Madiun, Magetan, Sragen, Solo Balapan, Yogyakarta menuju ke arah Jakarta. Ya, mungkin itu aja sih untuk perjalanan naik kereta api Madiun Jaya kali ini. Sesaat lagi akan tiba di stasiun Pasar Senen, jadi kita siap-siap dulu. Itu dia Argo Bromo Anggreknya, yang harusnya nyusul di Karawang dia. Malah ketemunya di Jatinegara, nggak dapat momen penyusulan dah jadinya. Wah, penumpang anggrek tumben rame banget. Kayak hampir full gitu. Di depan tapi ya.
Sesaat lagi, kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at the final station, Pasar Senen Station. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa kembali pada perjalanan berikutnya. Alhamdulillah ya, sudah tiba di stasiun Pasar Senen. Terlambat sekitar 3 menit. Jakarta sekarang gerimis juga teman-teman. Dari Cirebon ya. Lepas Cirebon gerimis. Sampai Jakarta pun masih kayak gini. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari kota Madiun selama kurang lebih 9 jam perjalanan, sekarang saya sudah tiba di kota Jakarta, stasiun Pasar Senen. Itu saja barusan untuk perjalanan naik kereta api Madiun Jaya di kelas Eksekutif New Generation Modifikasi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.